Kau terima. Sip. Oke. Kitab suci di Alkitab kami menceritakan bagaimana Allah melakukan penciptaannya, bagaimana Allah juga menceritakan bagaimana Alkitab kami menceritakan manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana Alkitab kami menceritakan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, dan penyelamatan dan nubuatan kehadiran Mesias, penggenapan, dan bagaimana kita yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah dalam kekristenan ya, di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ajaran Kristen ya banyak bagaimana Allah akan menyelamatkan umat manusia, seperti ya. Ini saya belum kasih tanda ngasih tunjuk data aja dulu ya. Tuhan menyelamatkan manusia pertama dalam murka Allah adalah Nuh ya. Melihat Nuh yang taat kepada Allah itu di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 2. Bisa dilanjut lagi Kejadian 7 ayat 1 sampai 24, Kejadian 8 sampai 29. Di situ cara Allah menyelamatkan manusia dalam kehancuran gitu loh. Jadi nggak semua manusia itu langsung dilenyapkan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu menyelamatkan cuma Nuh gitu loh dan keluarganya. Baru yang kedua, Tuhan menyelamatkan Ishak dari sembelian ayahnya Abraham di gunung Tanah Morai. Ya, itu kita bisa baca nanti di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya, itu masih banyak lagi gitu loh. Jadi yang ketiga, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Ya. Itu bisa kita lihat Kejadian 13 ayat 1 sampai 22. Dan Kejadian 14 ayat 15 sampai 31. Gitu. Ada terus Tuhan menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan kehadiran Sang Mesias, yaitu disebut Kristus yang akan lahir di Bethlehem. Itu kita bisa baca di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21. Saya bukakan ya. Ini penting ini. Kalau kehadiran Yesus itu harus dikasih tunjuk. Aduh, ini penting-penting ini. Di sini dikatakan ya, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamaikan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Begitu ya. Jadi penyelamatan itu ada di dalam Yesus Kristus ya. Itulah yang saya tampilkan. Baru berapa menit? 1 menit, 2 menit lagi ya. Janji Tuhan Yesus kepada manusia akan diberi keselamatan bagi mereka yang percaya bahwasan dia berasal dari surga, bukan berasal dari dunia. Seperti Yohanes 8 ayat 23 sampai 24, dilanjuti lagi ayat 28 dan dilanjuti ayat 42 gitu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, itulah janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Di mana ayatnya? Oke, saya kasih tunjuk dulu ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ya, ini keselamatan yang dijanjikan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Disinilah bukti Yesus ya, memberi janji kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Begitu juga kepada di Yohanes 14 ayat 6 ya. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan terakhir ya, ini kecepat
Baru di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan yang diberikan di dalam dunia mau di bawah kolong langit. Itu hanya kepada Yesus Kristus. Udah selesai. Lanjut, Bro. Wah, di-mute aku. Enggak, gua mute mic gua, suara lu mah masuk. Mantap, mantap. Iya. Bagus. Supaya nggak ganggu kan suara gua. Oke, ini berikutnya kita 5 menit untuk gua sekarang. Ya, sebagaimana yang gua ceritakan pada lu ya, jadi dalam Islam itu keselamatan itu berbukti, berbukti gitu. Tadi surat yang gua tunjuk surah Ali Imran ayat 169 itu bukti keselamatan Islam sudah terbukti dan sudah bisa dirasa oleh orang-orang yang sudah meninggal tentunya. Di sini yang ingin gua tahu dari segala janji-janji Yesus yang memberikan banyak rumah di surga gitu kan, terus apalah tadi gitu, kalau kau percaya kepadaku maka kau akan diselamatkan. Itu tuh diselamatkan dari apa gitu kan, diselamatkan dari apa? Sama ini pertanyaan gue ya yang lu mesti jawab. Ini pertanyaan gue yang lu mesti jawab. Tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di surga. Itu ya. Tunjukkan satu orang Kristen yang meninggal, beriman Kristen, kemudian sudah di surga gitu. Tunjukkan itu. Karena tadi gue sudah tunjukkan di surah Ali Imran ayat 169. Orang Islam yang gugur di jalan Allah berada di sisi Tuhan gitu. Sisi Tuhan ini Nabi menjelaskan itu di surga. Nah itu kalau misalnya itu nggak ada kalau misalnya belum ada orang Kristen satupun, artinya keselamatan lu belum terbukti gitu. Jadi ngapain memberikan janji-janji kosong yang belum ada buktinya? Harus ada itu orang Kristen yang beriman kepada Yesus terus sudah di surga, harus ada gitu. Nah, jangan membuktikan ini buktinya Yesus kami di surga. Yesus kan bukan orang Kristen. Yesus itu Tuhannya Kristen gitu, bukan orang Kristen. Kecuali Yesusnya orang Kristen, lalu kemudian Yesusnya dikasih tahu Tuhannya yang mana, baru di situ lu bener gitu. Cuma kan posisinya di kawan-kawan Kristen Yesus itu Tuhan gitu. Nah, itu harus ada datanya. Itu ya yang pertama yang lu buktikan. Lalu kemudian yang Kejadian 22. Coba lihat Kejadian 22. Ini itu kita baca bareng-bareng ya, Kejadian 22. Di Kejadian 22, Ishak itu bakaran baginya anakku sampai teman mereka kemarin Abraham sahutnya ya Tuhan. Nah, ini itu persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Kalau misalnya lu berpikiran ini adalah keselamatan dari Ishak, Ishak ini diselamatkan dari siapa? Dari Tuhannya sendiri gitu. Ini bukan keselamatan, ini jatuhnya, bre. Ini ujian untuk Abraham. Karena kalau lu bilang ini keselamatan, maka Tuhan lu di sini adalah orang yang jahat. Bukan orang, deng. Sosok yang jahat gitu. Karena Tuhan menyelamatkan Ishak dari firman-Nya sendiri. Kan gitu. Masa gitu? Gitu. Jadi cari keselamatan yang lain gitu loh, yang benar-benar keselamatan gitu. Contoh misalnya kayak di surah Ali Imran ayat 169. Mana tadi? Nah, ini ya. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki gitu. Mereka dalam keadaan gembira gitu. Dalam keadaan gembira. Gimana lu gembira kalau lu mati kan gitu? Nah, di sini Nabi mengatakan, mana dia ya? Di sini deh, salah sorry gua. Nah, di sini Nabi mengatakan nah ini, ketika saudara-saudara kalian gugur dalam peperangan Uhud, maka Allah menjadikan ruh, arwah itu jamak dari ruh, ruh-ruh mereka di dalam perut burung hijau yang selalu mendatangi sungai-sungai surga dan memakan buah-buahnya hingga pada lampu-lampu emas yang ada di bawah naungan arsy. Ketika mereka merasakan makanan dan minuman mereka yang sangat enak, tempat mereka yang sangat baik itu, mereka mengatakan, aduhai sekiranya teman-teman kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kita, agar mereka tidak enggan dalam berjihad dan tidak malas dalam melakukan peperangan gitu. Ini ngomong dalam surga, ini ruh-ruhnya ini. Jasadnya nanti setelah hari penghakiman gitu. Nah, sekarang ada nggak orang Kristen yang sudah di sorga gitu? Kalau nggak ada ya udah kalah bre, 1-0 Islam menang gitu.
Nah, Yesus kan banyak banget tuh menjanjikan keselamatan. Murid-muridnya juga menjanjikan keselamatan. Nah, ini orang-orang Kristen yang mati ini udah di sorga belum gitu loh. Kalau belum ya belum selamat kalau kayak gitu. Kan gitu ya. Lalu kemudian di sini juga. Nih, ini salah satu nama orang ya. Haritha gugur di perang Badar sedang ia masih berusia muda. Kemudian ibunya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, "Ya Rasulullah, engkau telah tahu tempat tinggal Haritha daripada aku. Kalaulah dia di surga, maka aku akan bersabar dan mengharap pahala. Dan jikalau di tempat lain, akan kau lihat apa yang kulakukan." Maka Nabi bersabda, "Apakah kamu mengira bahwa surga hanyalah satu tingkatan? Sungguh surga mempunyai sekian banyak tingkatan, dan sungguh dia berada di surga Firdaus." Tuh kan, overpower ini Islam ini. Silakan Bre. Oke, di manakah orang Kristen yang masuk surga di dalam Alkitab? Aduh, gampang banget bro. Ya, oke, saya kasih tunjuk ya samamu. Oke, kita PK dulu bro. Ya. Kirim undangan. Oke, jawabannya sini bro. Ya, jawabannya di sini. Bentar ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Aku tahu, ini 2 Korintus 2 ayat 2 ya. Aku tahu tentang seorang Kristen ya. Seorang Kristen bro ya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi jelas ya, orang Kristen masuk surga. Ya. Di sini sangat jelas bro. Jadi kalau premimu bilang nggak ada orang Kristen masuk surga, ya kamu salah. Tadi sih yang kamu buka di surat Ali Imran itu sih ya masih abu-abu. Ini udah jelas. Dia melihat gitu loh. Ya sudah dia mengetahui gitu loh. Jadi saya mau bertanya samamu bro. Jika kata Muhammad, orang yang di perang Uhud udah masuk ke Firdaus, kenapa Muhammad mengatakan dirinya tidak selamat gitu loh? Seperti di Sunan Ahmad, seperti ya Sunan Ahmad 6905 gitu loh. Kenapa Muhammad itu dikatakan dia sendiri nggak masuk surga gitu loh? Seperti ini ya bro ya. Ini. Beliau menjawab begitu di sini ya. Ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih ya. Sanadnya tidak ada yang terputus ya. Sanadnya tidak ada yang terputus ya. Perawinya jelas sampai beliau Muhammad yang berkata ya, tidak seorang pun dari kalian dapat diselamatkan oleh amal-amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Nabi Rasul? Beliau menjawab, ya, begitupun denganku. Akan tetapi Rabbmu telah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepadaku. Ini kurang jelas ya. Ini perkataan Muhammad. Dia mengatakan dia juga belum tentu selamat, begitu bro. Jadi ini sangat jelas ya bro ya. Jadi kalau dibilang Muhammad itu selamat sih ya, di sini pengakuan Muhammad sendiri sih dia mengatakan dia belum tentu juga selamat gitu loh. Jadi ya sangat sedih sih gitu loh. Jadi Muhammad itu pun juga tidak bisa ya menyelamatkan orang tuanya juga gitu loh ya. Kenapa Muhammad itu nggak bisa menyelamatkan orang tuanya? Padahal Muhammad itu dilahirkan dari kedua orang tuanya gitu loh. Kenapa Muhammad itu gak bisa menyelamatkan ayahnya gitu loh? Itu nanti yang kamu jawab ya bro ya. Kenapa Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan orang tuanya? Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan pamannya? Kenapa Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah mengikuti dia begitu? Nanti saya kasih dalilnya lebih keren gitu loh. Jadi ini sangat
sangat apa sih? Sangat membingungkan ya. Tadi kamu bilang karena perang Uhud dia sudah akan masuk ke Firdaus, padahal Muhammad sendiri tidak, belum tentu dia masuk surga gitu loh. Jadi belum tentu karena amal juga dia masuk surga. Begitu sih bro. Aku walaupun ini ku kasih aja waktunya gitu loh, sisa waktunya samamu. Oh gitu, Tadi udah jawabannya gitu ya. aja. Iya iya iya. Ya. Lu kena jebakan gue di sini, Bre. Lah, Tunggu ya, tunggu ya. silakan. Tapi sebagai apa kesatria yang gagah perkasa, tentunya gue akan menjawab dulu pertanyaan lu sebelum lu jadi abon. Ya, mengenai Nabi Muhammad tidak selamat, itu tidak ada kalimatnya, tidak begitu dalam hadis gitu. Jadi mohon sola scriptura kalau sama Kores. Kalau apa yang tertulis itu yang dibaca gitu loh. Jangan tertulisnya dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, terus lu membacanya inilah Tritunggal. Kan itu jauh kemana-mana kan gitu. Nah sama kayak gini. Kita kalau lihat di hadisnya, ini Ibnu Majah 4191 yang gue bawakan ya. Sama matanya sama atau konteksnya sama. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amalnya. Jadi lu gak ada satu orang pun yang selamat karena amalnya gitu. Begitu juga dengan Anda wahai Rasulullah, begitu juga dengan saya gitu. Jadi baik manusia maupun Rasul Allah tidak selamat karena amal. Hanya saja Allah meliputiku dengan kasih sayang dan kemuliaannya. Nah di sini Rasul Allah selamat karena rahmat dan kemuliaan Allah, bukan selamat karena amal. Jadi nggak ada di sini narasi Nabi itu tidak selamat. Dar selamat datang di kebenaran. Gitu bre jawabannya. Mantap ya, bre. Keren ya. Mantap banget Kores. Nah, tapi kalau misalnya lu belum puas ya lu lihat aja di sini di hadis Sunan Ibnu Majah 130. Ini sahih ya. Ketika dari kakeknya Ria Ibnu Aris dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ke-10 dari 10 orang. Ke-10 dari 10 orang apa nih? Sa'id berkata, Abu Bakar di surga 1, Umar di surga 2, Utsman di surga 3, Ali di surga 4, Tolha di surga 5, Zubair di surga 6, Sa'ad di surga 7, Abdurrahman di surga 8. Siapa yang ke-9 ditanya oleh sahabat? Ia menjawab saya. Jadi Amr bin Nufail yang Sa'id ini yang ke-9. Yang ke-10 siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang ke-10. Dar selamat datang di kebenaran gitu. Lalu kemudian lu mengatakan bahwa Nabi tidak bisa menyelamatkan. Siapa yang tidak bisa diselamatkan gitu? Maksudnya menyelamatkan kafir maksudnya. Kalau kafir gimana mau nyelamatin gitu loh? Gimana lu mau nyelamatin kafir gitu? Nah tapi Nabi bisa menyelamatkan orang yang beriman, my bre. Lu bisa lihat di sini. Ini di hadis Bukhari 6886. Tunggu ya, gua harus cari dulu narasinya karena banyak banget ini. Nah itu, ini Nabi ya. Mana ini? Tunggu. Oh ini Nabi siapa? Nah di sini kan disuruh nih oleh Nabi Isa nih, cobalah kalian datangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba yang Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ini kata Nabi Isa. Lantas mereka mendatangi aku Nabi Muhammad dan aku meminta izin Tuhanku di rumahnya dan aku diizinkan menemuinya. Jika aku melihatnya maka aku tersungkur sujud. Allah lalu membiarkan aku sekehendak Dia membiarkanku. Allah lantas berkata, angkat kepalamu hai Muhammad, katakanlah engkau didengar, mintailah syafaat, engkau diberi. Aku lalu angkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang Ia ajarkannya kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan Dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Dari sanad Qatadah, beliau berkata, aku Nabi di sini, aku lalu keluar. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan ku masukkan ke dalam surga. Dar selamat datang di kebenaran. Jadi siapa yang lu maksud ini? Juru selamat yang asli itu bre, dia bisa menyelamatkan orang beriman yang jatuh ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu baru juru selamat gitu loh. Contoh misalnya ada orang Kristen gitu masuk neraka karena membunuh dan belum tobat gitu. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, ya bukan juru selamat bre.
Gitu. Nah sekarang 1 menit ini pembantaian buat lo. 2 Korintus 12 nomor 2. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Paulus ngomong ya, aku tahu seorang Kristen. Kita lihat kata Matthew Henry. Cut. Nah.